Hai guys, ketemu lagi sama gua Mike. Jadi mulai dari minggu ini gua akan bikin satu session di hari Rabu yang namanya Workout Wednesday ya. Jadi kita akan bahas mengenai masalah-masalah workout di hari Rabu ini. Ya. Um, Hari ini gua masih ngebahas dalam mobil ya. Mungkin minggu depan gua akan ambil workout ini dari gym ataupun dari rumah, gue nggak tahu ya. Tapi hari ini gue masih bisa bahas ini dari dalam mobil menuju ke tempat meeting gue. Nah, di hari ini gue akan bahas yang cukup simpel. Minggu lalu gue udah sempat mention ini, ya lu bisa nonton di sini. Hari ini gue bahas mengenai masalah gym. Kenapa kalau misalnya lu nge-gym, kadang-kadang orang tuh bukannya makin kurus, juga malah makin gendut gitu, malah naik berat badannya. Kenapa bisa begitu? Simpelnya adalah karena lu gymnya salah guys. Gue nggak bilang gym jelek, ya. Gue nggak bilang gym jelek, tapi kalau misalkan lu nge-gym, lalu lu nge-gymnya hanya kardio, itu nggak akan membantu pembakaran lemak di tubuh lu. Ya. Bahkan bisa jadi ketika lu selesai kardio, berat badan lu naik. Kenapa bisa begitu? Karena begini, kalau lu kardio, let's say lu kardio 1 jam, dan 1 jam ini let's say lu ngebakar 500 kalori, ya, 500 kalori. Tapi begitu lu selesai kardio, pembakaran lu akan berhenti. Lu nggak akan ngebakar kalori lu lagi gitu ya. Jadi lu akan stop pembakaran kalorinya, ya, akan balik ke level normal. Nah, kalau misalnya lu kardio, yang pertama terbakar itu biasanya adalah ya whatever yang masuk terakhir gitu ya. Kecuali lu kardionya di pagi hari ya, jadi artinya lu udah puasa semalaman, lu nggak makan, udah puasa semalaman lu nggak makan, jadi lu kardio pagi hari, ya itu lu bisa ngebakar lemak gitu loh. Ya tapi kalau misalnya lu kardionya misalnya malam nih, habis makan terus langsung kardio, yang terbakar adalah makanan yang lu makan barusan itu. Yang ada apa? Lu lapar lagi, lu makan lagi, ya. Apalagi kalau misalnya abis lu lapar terus lu makannya fast food gitu ya, yang paketan, ya pasti jatuhnya misalkan tadinya lu ngebakar 500 kalori, terus lu makan yang paketan beserta soda gitu ya, mungkin itu pembakarannya, itu mungkin kalori yang lu masukin lagi adalah 800 kalori. Jadinya lu abis nge-gym ngeluarin kalori, abis itu lu masukin kalori yang lebih banyak. Hasilnya apa? Sia-sia lu nge-gym berjam-jam di tempat gym ya. Nah, percaya nggak percaya, gua melakukan transformasi dari sini ya, dari ini jadi ini ya, dari 89 ke 76 kilo lah kurang lebih. Gua tidak pernah melakukan kardio 1 menit pun. Ya. Gua hanya jaga pola makan. Gua melakukan intermittent fasting dan carnivore diet seperti yang di video kemarin ya. Gue melakukan itu plus weight training. Nah, weight training ini mungkin dalam waktu 1 jam mungkin lu hanya menghabiskan 150 kalori, karena lu kebayang nggak kalau misalnya let's say lu melakukan bench press 1 jam berturut-turut gitu ya, nggak ada istirahatnya. Gue nggak yakin lu kuat juga sih untuk melakukan bench press 1 jam berturut-turut tanpa istirahat gitu ya. Apalagi kalau misalnya angkatan lu berat, misalkan anggap dumbbell press gitu ya, anggapnya satu dumbbellnya 30 kilo gitu, lu lakukan itu kiri kanan 30, 60 kilo lu angkat, itu lu lakukan 1 jam berturut-turut, gue nggak yakin sih lu kuat sih ya kan. Nah, pembakarannya mungkin hanya 150-200 kalori, tapi pembakaran setelahnya itu akan lebih besar gitu loh. Jadi lu akan membakar kalori lu berturut-turut selama mungkin 2 hari gitu ya. Gua nggak tahu sih angkanya berapa selama 2 hari itu pembakaran, tapi intinya adalah pembakaran ini akan sangat-sangat signifikan ya. Kenapa bisa terbakar setelah lu stop nge-gym? Karena simpelnya ketika lu nge-gym, bahkan kalau lu misalnya lu ngangkat jauh lebih berat daripada badan lu, dari kemampuan badan lu ya, tentunya otot lu akan rusak gitu ya. Jadi gini, otot ini satu otot, ini anggap ini satu sel nih, lu ngangkat berat ya, makanya lu lihat kalau kita gak usah ngomong orang yang nge-gym lah ya, kita ngomong kuli aja ototnya biasanya keker-keker gitu. Kenapa? Karena
otot lu ini akan berkontraksi. Ya, jadi kalau misalnya lu ketika lu nge-gym, lu ngangkat berat gitu ya, otot lu mau nggak mau harus membesar, harus ngembang. Kalau dia nggak ngembang, otot lu akan pecah gitu loh. Jadi dia akan ngembang. Jadi ini otot lu, dia akan ngembang, jadi gede. Oke. Lu ngangkat lagi makin berat. Ya, makin berat, makin banyak repetisinya, lu angkat lagi kayak begitu. Akhirnya otot lu ini nggak kuat lagi nih, selnya udah nggak bisa membesar lagi. Akhirnya apa? Sel lu akan pecah. Dia akan ngebelah diri jadi dua. Nah, nanti ketika lu udah ngebelah diri jadi dua, lu ngangkat lagi nih, berat lagi nih. Makin berat lagi, repetisinya makin banyak. Di yang dua ini ya masing-masing akan membesar jadi begini. Nanti akan diulang. Ketika udah membesar jadi begini, dia akan pecah lagi. Ngebelah lagi jadi dua gitu. Jadi lu punya sel-sel otot lu akan ya makin lama akan makin banyak, makanya otot lu akan makin besar. Makanya kalau misalnya lu lihat orang yang udah nge-gym tahunan ya, kadang-kadang dia udah nggak nge-gym berbulan-bulan pun lu ngeliat bentuk ototnya itu masih ada. Ya karena yang tadi itu, karena otot lu sudah punya muscle memory, dia udah udah kerekord lah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Dan juga jumlah sel otot lu di atas dari sel orang yang nggak pernah nge-gym ataupun yang nggak pernah ngangkat beban berat. Nah, kira-kira sih begitu. Kenapa menurut gua lu lebih bagus melakukan weight training dibanding lu lakukan kardio, ya. Lalu kalau kardio, bisa nggak sih sebenarnya kardio untuk nurunin berat badan? Bisa, ya bisa. Bukan nggak bisa. Tapi kalau lu mau kardio untuk menurunkan berat badan, lu perlu benar-benar sangat-sangat disiplin, ya. Jadi setelah selesai lu melakukan kardio, lu nggak langsung makan. Ya. Lu cobain deh. Begitu lu selesai kardio ya, atau lu selesai olahraga atau whatever lah. Terus begitu lu selesai, lu lapar nih bawaannya, tapi lu nggak langsung makan, lu diemin 1 jam. Lu minum air aja gitu kan. Minum 1 jam. Biasanya lapar lu akan sedikit berkurang. Kenapa? Karena lu punya lemak akan otomatis terbakar untuk mensuplai kekurangan energi lu gitu loh. Ya kan, karena misalnya lu habis lu kardio segala macam kan pasti energi lu kepake kan, lu kan akan energi level lu akan turun. Nah, maka badan lu akan ngirim sinyal untuk lu makan supaya ngisi energi lu itu. Tapi kalau misalkan lu nggak makan, lu ganjel kayak minum atau bahkan lu tahan lah, kita ngomong nggak usah ngomong lu minum lah, lu tahan aja gitu 1 jam gitu, lu nggak makan, lu punya lemak akan otomatis mulai membakar untuk nutupin kekurangan energi yang tadi. Kalau misalkan lu punya otot yang lebih besar ya, massa otot yang lebih besar, lebih banyak, kenapa pembakaran lemak lu akan lebih cepat? Karena otot itu membutuhkan energi yang lebih banyak untuk maintain ukuran otot lu gitu loh. Makanya kalau misalnya otot lu cukup besar, lu akan butuh lebih banyak energi untuk maintain ototnya. Makanya pembakaran lemak lu akan lebih optimal gitu loh. Jadi orang-orang yang nge-gym gitu, lu lihat kadang-kadang dia makan sehari 8 kali, tapi badannya nggak membulat, malah makin bagus badannya, malah makin keker, ya kan, makin keker, ototnya makin tebel, lemaknya berkurang gitu ya, karena energi yang dibutuhkan untuk maintain otot-otot lu supaya bentuknya tetap seperti itu sangat-sangat tinggi gitu loh. Makanya kalau misalkan lu punya otot yang makin besar, biasanya ya, lu punya body fat level itu akan turun dengan lebih cepat gitu. Nah, lalu apakah dengan kardio lu bisa ngurusin badan? Bisa. Kardio by all means itu tetap namanya ngebuang kalori, ya kan? Tapi yang pasti lu make sure aja kalau bisa lu lakukan kardionya di pagi hari, ketika makanan yang lu makan terakhir di malam hari itu udah dibakar untuk lu tidur. Ya, untuk tidur lu udah ngebakar semua makanan itu. Jadi ketika pagi hari lu bener-bener ngebakar dengan cadangan lemak di badan lu. Nah, di satu sisi kalau lu misalnya lu kardio, gue sarankan daripada lu cuma kardionya let's say jalan cepat atau jogging gitu ya, lu bisa lakukan high intensity interval training, HIIT ya, HIIT. Jadi high intensity ini seperti apa sih? Jadi lu lakukan misalkan contoh sprint. Lu sprint 30 detik
lalu lu jogging 1 menit, lu sprint lagi 30 detik, lu jogging lagi 1 menit. Lu ulang-ulang kayak gitu. Pembakaran lemak lu akan sangat-sangat optimal. Nah, gue akan jelasin lebih detail di video berikutnya. Yang video hari ini gue rasa cukup sekian dulu. Thank you guys sudah nonton. Jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa dinyalain loncengnya. See you di video berikutnya.